Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan, Pusat Pendidikan Tinggi Islam. Berlokasi strategis di Padang Sidimpuan, mari kita lihat lebih dekat. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari, Padang Sidimpuan. Dengan fasilitas representatif, salah satunya Auditorium Syekh Ali Hasan Ahmad Adari. Pemandangan kampus yang asri dan mendukung suasana belajar. Tersedia pula asrama putra bagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Yanuar Hadi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025. LPTK Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan dengan NIM 2521101216 pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Kolu Selatan di kelas 10 dengan materi Syu'abul Iman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Boleh Bapak masuk? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan tadi Bapak masuk dengan cara mengetuk pintu, menandakan kalau kita masuk ke dalam suatu tempat atau ruangan harus terlebih dahulu izin dahulu dan mengucapkan salam. Nah, sekarang Bapak tanya sama kamu semua. Ananda, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ananda, kaifa halukum? Alhamdulillah. Ananda, how are you today? Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bersama-sama bisa berhadir di sekolah kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik, untuk mengambil keberkahan di pertemuan kita hari ini, sebagaimana biasa kita awali dengan berdoa, membaca Al-Fatihah dan
doa. Silakan ketua kelas dipimpin. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholiha walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah sama-sama membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Rasulullah sabdakan dalam satu hadis, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan mendapat 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga siapa saja yang membaca alif lam mim berarti mendapat 30 kebaikan. Apalah lagi kita tadi sudah membaca surat Al-Fatihah disertai dengan doa belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan bisa nanti mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Yang kedua, setelah kita berdoa, karena sekarang supaya menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka para pelajar dibiasakan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Maka setelah doa tadi, kita belajar menumbuhkan kecintaan terhadap negara kita dengan menyanyikan lagu nasional. Kan berdiri masing-masing. Mulai ya, Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, berikutnya Bapak absensi untuk kehadiran kalian masing-masing ya. Ade Priscilia, ya. Adila Safana, ya. Aldo Rizky Ramadan, Angga Arianto, Arif Wijaya, Armada Syahid, Heru Pradana, Imsah Borut Tari Horan, Irma Juliandri,
Keisha Aulia. Oke. Dan Melisa Putri. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum kita masuki pelajaran untuk hari ini, kita sudah minggu lalu mempelajari di bab 1 ya. Nah, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu bab 1 ya, silakan. Iya. Oke, meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Tepuk tangan untuk kawannya. Iya. Baiklah, Ananda sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan. Sekarang kita masuk ke dalam materi bab 2 tentang Syu'abul Iman. Apa itu Syu'abul Iman, Pak? Syu'abul itu berasal dari dua kosakata, Syu'ab dan al-iman. Apa itu Syu'ab? Artinya cabang. Sementara iman, apa artinya iman? Ada yang tahu? Ayo. Ya, percaya. Ada yang lain? Yakin, Pak. Yakin. Ya, berarti Syu'abul iman itu adalah cabang-cabang keyakinan atau cabang-cabang kita supaya percaya ya. Nah, sebelum kita masuk lebih mendalam, perlu Bapak sampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, diharapkan nanti setelah membahas bab 2 ini, siswa-siswi sekalian, Ananda dapat menganalisis makna Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman, pengertiannya, dalilnya, dan macam serta manfaatnya, ya kan? Nah, yang kedua, setelah mempelajari bab 2 ini tentang Syu'abul Iman, Ananda sekalian diharapkan dapat mempresentasikan makna daripada Syu'abul Iman. Yang ketiga, diharapkan Ananda sekalian ya dapat meyakini bahwa dalam iman banyak terdapat cabang-cabangnya. Dan yang keempat, diharapkan setelah mempelajari Syu'abul Iman, Ananda sekalian membiasakan untuk bersikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab ya, yang merupakan cabang-cabang keimanan dalam kehidupan ya. Nah, itu dia harapannya nanti. Kemudian kita awali dengan mengenal iman, ya kan? Nah, iman tadi sudah dijelaskan teman kita, artinya percaya. Ada juga yang mengatakan tadi ya, yakin. Nah, sepengetahuan Anda sekalian yang sudah belajar dari sekolah dasar, kemudian SMP atau MTS, ya kan? Nah, ada berapa rukun iman? Nah, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada Rasul, yang keempat iman kepada kitab, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul-rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat dan qada dan qadar. Bagus, berarti semuanya masih ingat, ya kan? Alhamdulillah. Selanjutnya, nah ini kita masuk tentang pengertian iman, ya kan? Menurut Imam Syafi'i, ya kan? Iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, ya, yang mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan satu sama lain. Ya, jadi iman itu, ya kan, diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diamalkan dalam perbuatan, ya kan? Nah, secara bahasa tadi iman artinya percaya, yakin, itu secara terminologi. Secara istilahnya, ya kan? Iman adalah meyakini di dalam hati, kemudian mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Itu yang perlu kita pahami bersama, ya. Nah, ini tadi yang sudah kamu jelaskan tadi kan, pilar-pilar iman ada 6, ya kan?
Bapak rasa ini sudah sama-sama kamu semua memahaminya. Nah, kemudian dalil. Nah, apa dalilnya? Ya kan? Tentang su'abul iman ini, cabang-cabang iman, sehingga kita mempercayai, meyakini daripada cabang-cabang iman ini. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah SAW bahwa iman itu ada 77 ya, lebih cabangnya. Yang paling utama apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan. Dan malu itu adalah salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi Abu Hurairah itu sanad, matan isinya itu sabda Rasulullah. Nah, dan perawinya itu adalah Muslim. Jadi hadis itu terdiri dari 3, sanad, matan, dan rawi. Ya, paham ya? Siapa sanadnya? Abu Hurairah. Apa matannya? Sabda Rasulullah. Siapa perawinya? Muslim ya. Nah, jadi ada 77. Pertama la ilaha illallah, yang paling tinggi. Apa artinya la ilaha illallah? Yang belakang apa? La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Itulah yang paling tinggi. Sehingga siapa saja orang yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia beriman. Kemudian dilanjutkan Muhammad Rasulullah, maka dia akan Islam ya. Dan yang paling rendah menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan. Apa yang contohnya yang menghalangi? Misalkan batu, bisa. Nah, kemudian apa lagi? Kayu, apa lagi? Duri, ya kan? Nah, dan lain sebagainya. Ditutup malu adalah salah satu dari iman. Artinya apa? Kalau seseorang itu nggak punya rasa malu, berarti dia bisa bilang tidak atau kurang beriman. Karena malu ini adalah pakaian bagi orang yang beriman. Kalau pakaian fisiknya, apa pakaian fisik? Baju dan celana. Tapi bagi ruh kita, nah pakaiannya adalah rasa malu. Ya. Malu kalau orang beriman itu tidak sholat, tidak puasa, tidak haji dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, dimensi cabang keimanan terdiri dari 3 ya. Yang pertama apa? Ma'rifatul bil qalbi, meyakini di dalam hati. Yang kedua, iqrarul bil lisan, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, amalul bil arkan, mengamalkan dalam perbuatan. Ya, ada 3 berarti kan? Di dalam hati, diucapkan dan dikerjakan. Itulah cabang dari iman. Nah, contoh-contohnya di ma'rifatun bil qalbi, ya, di dalam hati. Nah, apa aja misalkan dalam hati? Nah, itu yang 6 tadi, meyakini beriman kepada Allah. Dalam hati itu kan, yakin kita. Kemudian malaikat, kemudian rasul, kemudian kitab, kemudian hari kiamat, dan yang keenam itu dalam hati. Nah, karena sifatnya gaib, meyakininya dengan hati. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, iqrarul bil lisan, cabang iman yang diucapkan atau dalam bentuk lisan. Lisan itu ucapan. Apa aja Pak contohnya? Yang lisan itu membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Tadi itu mengucap 2 kalimat syahadat, ya kan? Nah, itu berarti ya maqrul bil lisan, ya kan? Maqrul bil lisan, dikeraskan dalam ucapan. Kemudian yang kedua contohnya membaca kitab sering-sering kita baca minimal setelah sholat 5 waktu.
ya kan, diusahakan satu ayat atau satu lembar untuk membuktikan iman kita dengan ucapan. Yang ketiga apa? Belajar dan yang saat ini sekarang sedang kita lakukan atau kalian laksanakan. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Semoga nanti semua kamu bisa seperti bapak, ibu guru di sini menjadi guru yang menyampaikan ilmu. Yang kelima berdoa. Itu juga tanda dari iman kita dengan lisan. Yang keenam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga istighfar minimal zikir pagi dan petang, siap subuh dan selesai asar, ya kan? Dan yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Itulah contoh-contoh dari ikrarul bilisan, ya, meyakini diucapkan dengan ucapan. Dan yang terakhir ketiga, amalun bil arkan, cabang-cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan atau amalan. Apa dia contohnya? Satu, bersuci atau toharo, ya kan? Nah, itu bentuk iman kita sebagai orang Islam, bahwasannya ketika hendak melakukan ibadah kita terlebih dahulu bersuci. Kalau lagi junub maka akan mandi wajib. Kalau hendak sholat berwudu. Yang kedua, menegakkan sholat, ya kan? Baik sholat fardu maupun sholat sunnah, ya kan? Berapa waktu sholat wajib dalam sehari semalam? 5 kali. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, 5. Alhamdulillah. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir dan anak miskin, ya, fakir dan miskin. Jadi kalau ada di kampung kita anak-anak yatim, anak-anak miskin, kita santunin semampu kita, entah sebagai nasi dan sayurnya, ya kan, semampu kita. Selanjutnya, menjalankan puasa. Puasa yang wajib, Ramadan. Nah, itulah contoh-contoh amalun bil arkan, ya kan, meyakini dengan perbuatan. Ya, paham ya sampai sini ya? Alhamdulillah. Ya, baik, alhamdulillah. Dengan demikian tadi sudah Bapak paparkan materi kita untuk hari ini tentang Syu'abul Iman. Nah, sebelum diakhiri, Bapak ingin mencoba mengevaluasi bagaimana pemahaman kamu terhadap pembelajaran kita hari ini tentang Syu'abul Iman. Kira-kira siapa yang sudah langsung ingat tadi tentang Syu'abul Iman? Ada berapa kategori? Silakan, tunjuk tangan. Ya, silakan berdiri, Mbak. Wajah. Ma'rifatun bil qalbi, ya, itu meyakini dengan hati, ya. Iqrarun bil lisan, ya, diucapkan dengan lisan. Bagus. Amalun bil arkan, ya, mengamalkan dengan peristiwa. Iya, tepuk tangannya. Alhamdulillah sudah mulai memahami tentang pelajaran kita Syu'abul Iman, ya. Nah, mudah-mudahan yang lain juga nanti semakin juga memahami tentang pembahasan kita Syu'abul Iman. Berikut juga kategori-kategorinya tadi, ya. Nah, baik, sebelum Bapak tutup dari pembahasan pelajaran kita hari ini, ada kira-kira yang mau ditanyakan Bapak, Bapak kasih kesempatan, silakan Bapak. Saya Pak yang bertanya. Oke, silakan Amel ya. Ya, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Ya. mengapa iman kita terkadang baik, terkadang tidak baik? Oke, itu aja. Iya, Pak. Iya, silakan dulu. Beri aplaus dulu. Amel bertanya setelah kita membahas tadi tentang Syu'abul Iman, ternyata ada yang dipertanyakan sama teman kita Amel. Pak, mengapa iman kita ini terkadang baik, terkadang tidak baik? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kan, bahwasannya qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al imanu yazidu wa yanqus.
Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik dan terkadang turun. Nah, ada waktunya dia naik, ada waktu nanti dia turun. Nah, penjelasan Bapak lebih mendalam, kan ada sebab-sebabnya kenapa iman seseorang itu bisa baik atau suatu ketika iman seseorang itu bisa menurun, kan ada penyebabnya. Nah, ini perlu saya jelaskan sama kamu. Hal-hal yang membuat iman seseorang itu naik, ya kan, adalah disebabkan oleh kebiasaan kita dalam menjalani kehidupan. Barang siapa orang yang sering berteman dengan orang soleh, maka dia akan terikut menjadi soleh, sehingga imannya terjaga. Sebaliknya, kenapa iman seseorang itu bisa turun, bisa tidak baik? Berarti dalam kehidupannya dia berteman dengan orang-orang yang tidak baik, sehingga dia pun mengikut perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka penting bagi kamu semua, anak-anak Bapak sekarang yang Bapak sayangi, Bapak banggakan, pentingnya menjaga iman tadi sebagaimana pertanyaan Ahmed. Kenapa iman kita kadang-kadang bisa baik, kadang-kadang iman kita bisa tidak baik? Itu tadi faktornya. Kenapa kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita bergaul dengan orang baik, maka insya Allah kita terikut baik. Kalau kita dalam sehari-hari berteman dengan orang yang tidak baik, kita juga berikut menjadi orang yang tidak baik. Nah, maka dari itu tugas kita bersama dalam mengajak siapa saja dengan teman-teman kita itu untuk selalu berbuat kebaikan. Insya Allah ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, Bapak akhiri pertemuan kita ini. Ya. Nah, oke, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah memahami. Nah, kita tutup pertemuan kita ini. Insya Allah minggu depan satu-satu nanti kamu bisa menjelaskan secara individu ya, untuk menjelaskan pengertian iman dan cabang-cabangnya dari komponen-komponennya. Baik, kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca istighfar dan doa bersama. Dimulai. Astagfirullah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.